Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di channel Points Plus Official. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yang jauh-jauh dari Sumatera Utara. Dan beliau insya Allah lagi latihan bersama kita di camp BDGS. Dan insya Allah pun beliau juga lagi prepare untuk persiapan ke One Pride ya? One Pride, nah insya Allah One Pride. Jadi doakan mudah-mudahan beliau juga bisa tembus ke sana. Dan sekarang ini kita nanya nih sama Mas Agungnya nih. Apa sih motivasi Mas Agung kok bisa ingin sampai ke jenjang One Pride itu gimana sih Mas Agung? Kok bisa kepikirannya ke sana? Karena kan biasanya nih, ini sekarang Mas Agungnya mahasiswa ya? Ya, mahasiswa. Jadi Mas Agung ini biasanya kalau mahasiswa itu inginnya daftar ke perusahaan dan atau misalnya jadi ASN dan sebagainya gitu. Tapi ini Mas Agung kayaknya punya cita-cita yang agak berbeda nih ya Mas Agung ya? Agak berbeda, jadi agak unik karena ingin jadi fighter dan kemarin punya motivasi tidak akan pulang sebelum menang ya Mas Agung ya. Nah, jadi gimana tuh Mas Agung perjalanannya dari Medan sampai ke sini dan kenapa motivasinya ingin jadi fighter? Apa tuh Mas Agung? Boleh diceritakan? Awalnya terima kasih atas perkenalan oleh Bang Irfan. Dan saya ingin cerita sedikit perjalanan awal saya, kenapa saya ingin menjadi seorang fighter. Saya berada dari sebuah keluarga yang dibilang sederhana. Cuman sederhananya itu tidak dibilang sederhana. Maksudnya gini, saya masih di bawah lah dari kata sederhana. Tapi saya masih bisa untuk sehari-hari makan untuk memenuhi kebutuhan saya. Awal saya itu dari Medan ke Pekanbaru itu untuk kuliah awalnya. Setelah saya sampai ke Pekanbaru, saya kuliah udah semester 3 sekarang. Nah, motivasi saya muncul itu untuk menjadi seorang fighter itu dari semester 2. Ceritanya ini, motivasi saya adalah saya ingin harga diri saya kembali. Maksudnya gini, Pak. Saya pernah dibully. Oh, pernah dibully. Iya. Dari SD, SMP itu saya dulu pernah kena bully. Main fisik sudah, tapi saya tidak bisa membalas. Bukan tidak bisa, tapi tidak mampu. Nah, pernah sekali saya dihina dan bukan saya yang dihina, tapi orang tua saya. Saat itu saya cuma diam saja. Saya merasa gagal sebagai seorang anak untuk melindungi derajat orang tua. Kenapa? Saya tidak mampu melindungi. Untuk melawan balik sang pembuli itu. Dan berarti Mas Agung ini ada pengalaman dulu ya masa kecil itu dan beliau pernah dibully gitu ya Mas ya. Pernah dibully dan mungkin ada pengalaman yang mungkin kurang mengenakan. Tapi Masya Allah sih bagus sih, ibaratnya Mas Agungnya punya motivasi ingin jadi seorang fighter tuh untuk ke jenjang yang One Pride ya, Masya Allah di jenjang yang resmi, Insya Allah itu bagus memiliki cita-cita yang ibaratnya memiliki sebuah title tiba-tiba Bang ya, memiliki sebuah title seorang fighter dan intinya tuh Mas Agung tuh menjadi seorang fighter tuh yang membuktikan bahwasanya beliau tidak lemah ya Mas Agung ya, betul. Dan beliau jadi fighter bukan berarti intinya ingin jadi preman untuk membalas, bukan ya Mas Agung ya, cuman ingin menunjukkan bahwasanya beliau tidak lemah, jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti itu pengalaman Mas Agung kenapa beliau ingin jadi One Pride. Mudah-mudahan kita doakan beliau pun juga bisa jadi orang sukses dan menjadi fighter yang bisa seperti Khabib ya Mas ya. Yang mana dia tangkas tapi tidak jadi preman. Jadi ini untuk kita perhatikan teman-teman. Islam itu lembut Islam itu tapi tidak lemah. Islam itu dia tangkas tapi dia bukan preman. Dan insya Allah Mas Agung pun sekarang udah mulai memahami tentang kaidah-kaidah Islam dan untuk pertarungan Mas Agungnya. Dan pun beliau pun juga sering latihan bergulat, yang mana bergulat pun juga itu 1400 tahun yang lalu sudah digandrungi para sahabat dan alhamdulillah terbukti di zaman sekarang Bang ya, bahwasanya itu gulat itu memang bela diri terkuat dan itu memang diakui UFC, bahwasanya udah dipraktekkan sama Khabib Nurmagomedov ya Mas ya. Dan ini mungkin Khabib motivasi Mas Agung juga nih, ibaratnya sebagai motivasi Mas Agung juga nggak ngeliat sosok Khabib? Jadi saya itu termotivasi untuk jadi champion dari anime tinju yang genrenya tuh sport. Oh, sport. Jadi saya melihat karakter utamanya tuh dia awalnya dari orang lemah,
Betul. ibunya dihina, dia langsung melawan. Saya juga sama seperti dia. Termotivasi Mas ya. Sama karakter utama dari anime tersebut kan. Saya juga disitulah motivasi saya yang paling ini besar Iya, betul. untuk mencoba gitu. Iya. Dan kalau Mas Agung sendiri melihat sosok Khabib Nurmagomedov tuh seperti sosok apa yang nampak sama Mas Agung yang dalam pandangan Mas Agung dia sebagai fighter? Karena kan kalau kita melihat kalimat McGregor pasti kita mikir ini arogan dan sebagainya. Kalau yang Mas Agung lihat kalau tentang Khabib, apa yang dalam bayangan Mas Agung kalau dengar kalimat Khabib gitu? Nggak terlalu banyak bicara, to the point gitu dia, beliaunya. Iya. Tapi insya Allah beliau pun juga motivasi Mas Agung juga ya untuk sebagai grapplingnya gitu ya, Masya Allah. Jadi beliau ini pun juga Masya Allah ada motivasi juga ingin mempelajari grappling seperti Khabib Nurmagomedov, dan mudah-mudahan beliau pun juga bisa menguasai ilmu gulat juga insya Allah gitu. Dan seperti Mas Agung kita dapati kabar bahwasanya tuh tidak akan pulang sebelum menang. Itu kenapa Mas Agung termotivasi gitu? Apakah apa namanya itu nggak akan pulang ke Medan dulu atau udah sukses baru pulang ke Medan dulu atau gimana nih ceritanya? Ceritanya gini Bang, semester 2 saya sudah pulang kampung tuh, liburan semester 2. Betul. Jadi selama liburan itu saya berjanji kepada orang tua ya kan untuk tidak pulang. Nah, awal kenapa saya berjanji itu ada saudara saya masuk berita. Nah, saya gini, saya ingin nama saya juga ada di berita supaya grup-grup keluarga itu seperti bercerita tentang pencapaian saya gitu, supaya bangga juga kan mama saya untuk membicarakan. Karena kan selama saya di rumah saya belum ada prestasi apa-apa. Mau itu sekolah, mau di luar, segala macam lah. Jadi setidaknya beliau tuh ingin membanggakan orang tuanya. Dan insya Allah mungkin nanti dari channel-channel seperti ini nanti kita bisa carikan juga nih ibaratnya media atau kayak sport yang bisa mendukung beliau untuk fight gitu. Tapi sekarang ini beliau masih fokus berlatih dulu, dan mudah-mudahan mana tahu nanti kita bisa mengundang-undang orang-orang yang kayak seperti Bion ya, acara-acara yang untuk apa? Yang kemarin ini Faris Fernandes dan sebagainya ya. Mudah-mudahan beliau bisa gabung tapi yang di sesi oktagonnya, bukan di sesi boxingnya ya. Jadi sesi oktagonnya. Dan mudah-mudahan beliau bisa juga sukses, mudah-mudahan, dan kita pun juga mendukung beliau dari segi gulatnya juga luar biasa juga. Insya Allah kita dukung. Jadi memang Masya Allah beliau ini memiliki motivasi yang bagus, dan insya Allah dari segi itu pun juga termotivasi dari segi agama pun insya Allah Mas Agung ini juga udah mulai rutinitas juga tentang masalah tentang pelajari Islam pelan-pelan Mas Agung ya, Masya Allah. Jadi memang perjalanan beliau juga panjang dan beliau pernah dibully, dan ini pesan dari saya untuk beberapa orang-orang yang masih di jenjang sekolah dan masih tingkat walaupun di perkuliahan, stop bullying, karena memang bullying itu memang sangat berdampak buruk terhadap orang yang kalian bully. Tolong hentikan itu, dan bagi siapapun yang melihat ada tindakan bullying, tolong itu dihentikan, karena ini akan merusak pola pikir yang orang dibully, karena akan berdampak sampai dia dewasa. Dan sungguh Islam tidak pernah mengajarkan bully-bully dan sebagainya, itu tidak pernah mengajarkan. Dan ini pesan saya untuk teman-teman yang masih suka ngebully, kamu berhati-hati, karena sekarang praktisi bela diri banyak. Jadi jangan main asal bully-bully aja ya, karena sekarang praktisi bela diri banyak. Karena ada kejadian tuh Mas Agung, waktu itu kalau salah tuh fighter MMA, dia lagi di swalayan mau bayar belanjaan dia, tiba-tiba ada 2 orang preman, mentang-mentang badannya besar, jadi dia motong barisan, motong antrian. Tiba-tiba yang fighter ini bilang, Mas ngantri dong. Yang badan besarnya bilang, lu siapa gitu. Akhirnya karena udah cekcok, dia kena bogem 2 orang besar tuh. Jadi ini ingat, perhatian nanti teman-teman ya, jangan mentang-mentang badannya besar merasa dirinya lebih hebat. Kadang yang badannya kecil-kecil pun kalau kamu nggak tahu dia tuh ada fighter, antum bisa bahaya ya Mas Agung ya, bisa jadi kayak pergedel gitu kan. Dan sungguh kami praktisi MMA bukan untuk jadi preman, bukan, sekali lagi bukan preman ya Mas Agung ya, tapi kami untuk sport, untuk olahraga, dan untuk sportivitas, untuk respect. Dan kita pun mempelajari bela diri pun, kayak kita semua ini pelajari bela diri juga, cuman untuk kesehatan dan untuk safety diri, bukan untuk premanisme. Ingat, Islam itu dia lembut tetapi dia tidak lemah. Islam itu dia tangkas tapi bukan preman. Jadi mungkin itulah yang pesan-pesan yang bisa kita dapati dari Mas Agung juga, dan mungkin sekian insya Allah
ke depan Mas Agungnya juga bisa lebih sukses. Amin. Mudah-mudahan pun channel ini juga bisa mewadahi Mas Agung untuk bertanding. Amin. Jadi ke depan Mas Agung bisa lebih semangat lagi lah insya Allah. Baik, kalau setelah itu kita akhiri perjumpaan kita dengan Mas Agung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.